Dikutip dari laman resmi WHO, kondisi tersebut disebabkan oleh terjadinya iklim yang tidak stabil, konflik, dan pelambanan ekonomi. Mereka mencatat sejak 2011 hampir setengah dari permasalahan tersebut terjadi karena pelambanan ekonomi dan terjadi stagnasi. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan pangan tersebut, PBB membuat sebuah organisasi. Organisasi tersebut bernama FAO. Nah, FAO itu apa sih? FAO adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 di Kanada dan kini FAO berpusat di Roma. Terhitung tanggal 26 November 2005, FAO beranggotakan 189 orang. Nah, apa sih fungsi dari FAO itu? Fungsi dari FAO itu untuk mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan pangan dan juga hasil pertanian di dunia. Nah, ini adalah beberapa bukti foto dari kegiatan UNICEF dan FAO ini. Budaya masakan Afrika Selatan ini mencerminkan sebuah perjalanan kuliner yang sangat beragam dengan berbagai selera. Berkat beberapa komunitas orang yang tinggal di negara ini, pada abad ke-17, budaya masakan Afrika Selatan ini banyak dikuasai oleh jajahan Inggris dan Belanda. Karena banyak makanan Afrika Selatan yang berbasis daging dan juga sayuran. Contohnya adalah biltong, ada daging kering Afrika Selatan, ada boboti, ada juga alternatif pai gembala atau disebut borsworst, dan juga sosis yang telah dimumbi. Nah, saya akan bertanya nih, bagaimana cara agar kita menjaga gizi kita agar tetap terjaga? Ya, menjaga gizi kita agar tetap terjaga dengan cara melakukan olahraga yang rajin agar tubuh kita seimbang. Nah, di Afrika biasanya dilakukan dengan olahraga seperti lem, capoeira, dan balap keledai. Itulah kegiatan olahraga yang biasa masyarakatnya dilakukan untuk menjaga gizi dan kesehatannya. Ini beberapa contoh olahraganya. Jadi kesimpulan dari riset yang tadi udah dapat kita simpulkan bahwa masih banyak negara-negara di dunia ini yang masyarakatnya masih kekurangan gizi. Contohnya seperti Afrika, masyarakatnya kekurangan gizi dari tahun 1968 karena beberapa aspek. Nah, dari penelitian ini kita udah bisa menyimpulkan bahwa gizi di Afrika masih rendah. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangannya plus dong untuk kelompok 4 sebelah 12 IPS 3. Baik, presentasi telah dilakukan oleh keseluruhan members dari anggota kelompok 4 12 IPS 3 di kelompok terakhir hari ini ya. Baik, di sini untuk teman-teman di rumah ada perubahan sedikit, formasi meta ini sedikit berubah, menggantikan Bapak Kepala Sekolah. Telah hadir Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan yang terhormat Ibu Dr. Anja Marliana Cikame. Aplausnya dong. Baik, masukan yang
masukan yang membuat kita jadi lebih baik ya, tentunya yang kritis dan membangun, serta pertanyaan dari Dewan Juri dipersilahkan. Untuk Bapak Didi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan hasil karya kalian. Judulnya tadi adalah apa sih? Gizi di benua Afrika. Gizi di benua Afrika. Kalian menyimpulkan bahwa di Afrika itu salah satu benua atau negara yang masyarakatnya kekurangan gizi itu dari tahun 1998. Nah, saya tanyanya ringan saja. Kira-kira faktor apa? Faktor yang paling menentukan atau faktor yang sangat berpengaruh yang menyebabkan kekurangan gizi di Afrika itu apa? Itu aja. Ya, izin menjawab. Faktor utama dari kekurangan gizi tersebut dari tahun ke tahun, dari tahun 1968 bisa kita tahu tahun tersebut di Afrika sedang dilanda beberapa perubahan musim yang sangat ekstrim, seperti tiba-tiba dingin atau tiba-tiba panas, yang menyebabkan terjadi kekeringan yang sangat tinggi. Dan juga ada juga konflik perang di negara tersebut. Dan di tahun 2021 juga adanya COVID-19 yang melanda dunia. Makanya di Afrika sangat terhadap gizinya. Terima kasih Pak Didi. Mungkin perlu diluruskan, jangan pakai ya. Faktor geografis barangkali mempengaruhi sekali terhadap kondisi kekurangan gizi, mungkin itu ya. Oke, baik. Selanjutnya dari yang ulang tahun hari ini, Bapak Hana Johana, yang terhormat, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Tegang nggak ini kalian? Hah? Tegang nggak? Tapi yang kita butuhkan orang-orang yang tegang loh. Kalau tidak menegang, lemah. Jadi begini, kelompok 3 ya, jumlahnya lebih banyak dari kelompok yang lain ya, 7 orang. Berarti kekuatannya harusnya lebih maksimal, harus lebih menegangkan, lebih tegang ya. Kalau air mengalir dari mana ke mana? Dari tempat yang bagaimana ke mana? Dari tinggi ke rendah. Oke. Mau diteliti enggak? Kenapa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah? Dikarenakan adanya gravitasi. Kenapa? Dikarenakan adanya gravitasi. Dikarenakan adanya gravitasi. Adanya gravitasi. Maksud Bapak itu harus diteliti jangan? Konsep pemahaman bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Bisa diteliti. Harus. Iya. Pasti itu mah sudah kepastian hukum alam ya. Kalau sudah hukum alam mah naik ke atas, turun ke bawah, gitu ya. Nah ini juga sama, gizi di Afrika semua orang tahu, yaitu bagaimana? Baik tidak? Tidak, Pak, sangat buruk. Oke. Bapak tanya, ini penelitiannya dilakukan oleh kelompok itu melakukan survei atau bagaimana? Izin menjawab. Kami melakukan riset dari tadi ada beberapa sumber yang di awal tadi dari website resmi dari UNICEF, dari kompas.com, dari Liputan 6 dan website resmi dari WHO. Berarti kita mah mempelajari hasil riset dari
orang lain, bukan kita yang melakukan riset. Oke. Studi literatur kita mah. Ini kita lihat di laporan. Yang ngetik siapa? Bareng-bareng, Pak. Ngetik bareng-bareng sahur kawan gitu. Yang ngetik saya, tapi diskusinya bareng-bareng. Oke, mungkin untuk yang ke depan dipercantik laporannya, sistematikanya, bagaimana jarak antara judul dengan kalimat berikutnya, terus rata kiri, rata kanan, ya, oke. Bikin secantik mungkin gitu, karena ini kan analisisnya lumayan jauh, permasalahan gizi di Afrika gitu kan ya, semua orang sudah tahu. Berarti kita hanya bisa menampilkan hasil riset kepunyaan orang lain. Kalaupun enggak, kita tinggal memindahkan ya literasi yang sudah kita baca ke tempat ini. Berarti harus lebih baik itu. Oke. Kita ambil satu pertanyaan pengetahuan, Bu Indah ya. Kalau UNICEF itu apa sih? Singkatan nggak? Singkatan UNICEF. Kurang tahu, Pak. Hah? Kepanjangannya kurang tahu, Pak. UNICEF. Coba browsing. Yuk. Halo? Lagi browsing dulu. So, saya baca. Ini sebenarnya studi literasi ini lumayan banyak. Sudah ada? Apa tuh? Singkatan dari UNICEF adalah United Nations International Children's Emergency Fund. Oke. C itu apa C-nya apa sih? Children. Berarti yang berhubungan dengan anak-anak. Untuk tegang nih terarekan. Iya Bu Indah itu kenapa sih? Iya. Itu aja lah, mungkin nanti ini harus diceriakan oleh Bu Neneng Kristi ini ahlinya. Oke Bu Neneng. Siap, terima kasih, tepuk tangan dulu atuh semuanya. Iya. Santai aja santai. Kan sedang belajar. Ya, nggak apa-apa. Nanti dari hasil proses pembelajaran ini dapat sesuatu. Sesuatunya ada yang sedang, ada yang besar, ada yang baru tahu sedikit, nggak apa-apa ya. Dengan bimbingan Bu Indah, ini hasil karya sudah ditampilkan seperti ini. Ini jadi modal nanti ke depannya, gitu ya. Kembali lagi Bu Indah, ketika di langkah-langkah PJBL yang awal itu diawali dengan pertanyaan yang menantang dari Bu Indah. Anak-anak, kira-kira proyek apa nih yang menantang yang akan kita tampilkan? Itu langkah awal PJBL dilakukan kan seperti itu. Lalu kalian memilih penyebab permasalahan gizi di Afrika. Setuju pertujuh ini? Sudah setuju, Bu. Setuju. Alasannya? Karena kita ingin meneliti lebih lanjut lagi tentang ini, ingin mengetahui lebih banyak lagi. Oh, ingin lebih buruk gizi di Afrika gitu atau kumaha? Ingin mengetahui lebih banyak tentang gizi buruk di sana. Jadi agar kami sendiri yang mengerjakannya mengetahui gitu. Lebih mengetahui lagi. Iya. Kalau lihat tetangga sebelah, kiri kanan depan belakang gizinya gimana kira-kira? Sudah baik, subur-subur. Nah, aslina gitu. Subur. Siap. Jadi memang sekali lagi awal dari PJBL itu kita akan membuat proyeknya itu nanti yang bermanfaat buat kalian gitu ya. Tapi kalau memang dirasa ini penting nggak apa-apa, bagus juga karena kalian sudah komitmen memilih ini. Hanya kata Pak Hana, perlu nggak ini gizi di Afrika dikaji lagi gitu? Nggak apa-apa sih ya, bagus ya. Oh ternyata di Afrika tetap gizinya buruk terus karena solusinya apa? Ada nggak solusinya? Solusinya dari permasalahan ini kita tuh kayak mendonasi atau membuka layanan untuk membantu masyarakat sana untuk menaikkan gizi mereka.
Yakin tuh? Insya Allah. Benar. Insya Allah. Jadi katanya gini, kalau saudara kita kekurangan makan, bantulah saudara kita dulu yang terdekat gitu ya. Kalau saudara kita sudah terpenuhi, bantu tetangga dan sekitarnya. Maksud ibu, kalau biar ini proyeknya realita gitu, yang terdekat dulu gitu. Dengan Jumat Berkah tuh bisa, misalkan seperti begitu. Tapi kembali lagi nggak apa-apa sih penelitian ini, nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Nanti siapa tahu judul ini dibawa terus sama kalian, digali terus, dikaji terus, jadi sesuatu penelitian yang luar biasa. Siapa tahu kalian jadi menteri luar negeri, kayak wah bisa jadi seperti ini, saya mau gemes pengen Afrika tuh gizinya tidak buruk, boleh seperti begitu ya. Betul kata Pak Hana, sekali lagi kalau kita mau membuat proyek diawali dengan perencanaan yang matang, sungguh-sungguh, sumber-sumber literasi harus banyak dibaca. Untuk pelaporan hampura pisan kedah dileraskeun deui ya, dari ukuran huruf dan lain sebagainya coba ditinjau aja sedikit lagi ya. Tapi untuk presentasinya bagus ya Pak Hana ya. Hanya untuk pelaporan saja coba ditinjau kembali ukuran dan lain sebagainya, latar belakang masalah nggak ada, langsung ke metode dan lain sebagainya ditinjau aja sadik deui lah tenan ya. Yang jelas kalian punya modal, sudah berani ya, sudah berani, jangan berkecil hati, tetap ibu dikasih nilai besar karena keberanian kalian mau tampil ke depan gitu ya. Ada nilai plusnya banyak, kurangnya malah sedikit lagi, tinggal diperbaiki aja gitu aja ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan Bapak Ibu yang terhormat bahwa hari Jumat kemarin ketika melakukan presentasi di kelas jauh berbeda sama di sini, mungkin tegang, mungkin saya juga kurang paham apa yang terjadi. Dari hari Jumat itu stres anak-anak tuh, jadinya untuk pembuatan pelaporan juga tampaknya ikut stres juga. Mohon maaf atas kekeliruannya, insya Allah akan diperbaiki secepatnya ya, sebelum diresmikan untuk menjadi pelaporan nanti untuk SMA 15 nanti untuk jadi berkasnya begitu barangkali. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang telah dipaparkan dari kelompok 1, 2, 3 dari 12 IPS 3 menjadi pembelajaran untuk belum ya. maaf Bu, maafkan aku Bu, maaf. Sebelum kita tutup masih ada satu lagi nih meta baru nih, ada Bu Marliana di sini sebagai Wakasek urusan kesiswaan di sini. Ibu silahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang menyampaikan dari yang lain. Ibu hanya ingin menggarisbawahi saja. Mungkin tujuan proyeknya nanti kalau apa nih mau diganti nih cara diperbaiki ya pembuatan laporannya, karena dari penulisan dari sisi penetapan dan lain sebagainya masih kurang. Jadi kalau ibu bilang mah ini mah bukan penelitian, kamu ini studi literatur, malu kita bacanya kan penelitian, kan kita teliti ini mah ya, kita cuma baca literatur dari UNICEF, SCTP dan sebagainya. Jadi mungkin instrumennya ini adalah studi literatur, bukan penelitian. Jadi nggak enak kalau nanti ada yang baca ini kan penelitian ini kami, jadi nggak penelitian, ini ada studi literatur yang pertama. Yang kedua, benua Afrika itu banyak kan ya, Afrika Selatan, Afrika Tengah, ada Dominika, ada Zimbabwe. Harusnya difokuskan yang paling tinggi tingkat kelaparan itu adalah Dominika. Harusnya kamu bagian itu aja. Kalau Afrika secara keseluruhan banyak Dominika itu negaranya. Afrika Selatan, Afrika Tengah, Dominika, kemudian ada Zimbabwe dan lain sebagainya. Sampai dengan saat ini yang paling tinggi 69,3% itulah negara Dominika. Tingkat keterbelakangannya. Jadi terlalu gede seluruhnya. Kamu studi literatur itu aja gitu. Tapi secara keseluruhan bagus. Sudah berani tampil ya, sudah berani maju, luar biasa. Terima kasih ya, anak-anak sekalian. Cuma untuk kedepannya karena waktu keburu-buru ya, jadi kalau pada bingung kan milihnya karena waktu singkat keburu-buru jadi. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, luar biasa, sudah berani tampil. Untuk kedepannya lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Marliana Cikaman atas masukannya. Kritik yang membangun adalah jembatan untuk sukses. Mohon diperhatikan oleh teman-teman sekalian dan saya juga sebagai pembimbing, Bapak Ibu sekalian, penampilan dari 12 IPS 3 kami cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kekurangan itu milik kita dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 1, 2, dan 3, 12 IPS 3 mohon undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, baik dari rumah maupun yang langsung live di studio ini. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Penguji dan kepada siswa-siswi SMA Negeri 15 Bandung yang sudah hadir di sini yang Bapak banggakan. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua di sini dapat berkumpul ya dalam kegiatan sidang terbuka Project Based Learning, dan kebetulan sekarang ini adalah kelas 12 IBB. Ya, coba mana suaranya IBB? Baik, untuk kelas IBB ini saya sebagai koordinator PJBL-nya sudah memilih 3 kelompok terbaik. Mulai dari kelompok yang pertama itu adalah di dalam kelas itu adalah kelompok 4, membahas mengenai perbandingan penggunaan bahasa Sunda dalam kehidupan anak remaja di Kota Bandung pada tahun 1980 sampai 2020. Dan kemudian untuk kelompok 3 itu membahas mengenai perkembangan seni tari Sunda pada masa era globalisasi pada tahun 1980 sampai 2020 juga. Dan ada kelompok terakhir yaitu mengenai perkembangan kemasan, terkait kemasan pada tahun 1980 dan sampai 2020. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja. Saya panggil untuk kelompok 4 langsung naik ke area presentasi.
Baik, kepada kelompok Bapak persilahkan untuk menampilkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu kalian serta rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ibnu Pratama dari kelas 12 IPB kelompok 4, dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdaus dari kelas 12 IPB. Nama saya Naila Salsabila dari kelas 12 IPB. Nama saya Dian Kulbisnaini dari kelas 12 IPB. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mempresentasikan proyek kami, yaitu tentang perbandingan penggunaan bahasa Sunda dalam kehidupan anak remaja di Kota Bandung pada tahun 1980 sampai 2020. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Kami memilih topik ini karena saat ini anak remaja yang tinggal di Kota Bandung cenderung melupakan bahasa Sunda karena lebih tertarik dengan bahasa asing ataupun bahasa Indonesia. Jadi penggunaan bahasa Sunda di Kota Bandung ini semakin hari semakin menyusut. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara penggunaan bahasa Sunda oleh remaja di Kota Bandung pada tahun 1980. Yang kedua, bagaimana penggunaan bahasa Sunda oleh remaja di Kota Bandung pada tahun 2020. Yang ketiga, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa Sunda pada remaja di Kota Bandung. Yang keempat, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Sunda pada remaja. Terima kasih. Lanjut ke tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka ada pun tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Sunda oleh remaja di Kota Bandung pada tahun 1980. Yang kedua, menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Sunda oleh remaja di Kota Bandung pada tahun 2020. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Sunda oleh remaja di Kota Bandung tahun 1980 sampai 2020. Yang keempat, menjelaskan upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Sunda oleh remaja. Lanjut ke landasan teori. Landasan teori dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada bahasa, yang kedua bahasa daerah, yang ketiga bahasa Sunda, dan yang keempat sejarah bahasa Sunda, dan yang terakhir remaja. Adapun metode yang kami lakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama heuristik, kedua kritik sumber, yang ketiga interpretasi, yang keempat historiografi. Terima kasih. Baik, langsung saja ada pembahasan. Yang pertama ada perbandingan penggunaan bahasa Sunda oleh remaja di Kota Bandung pada tahun 1980 sampai 2020. Nah, saya akan menjelaskan penggunaan bahasa Sunda pada tahun 1980. Kami setelah melakukan metode penelitian yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan kepada 9 informan pada prinsipnya untuk menggali data tentang penggunaan bahasa Sunda yang sudah dilakukan, diantaranya kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMA 15 dan kepada para siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 15 Bandung. Nah, pada tahun 1980 ini terbilang penggunaan bahasa Sunda pada saat itu masih eksis di Kota Bandung di remaja, karena pada saat itu ada satu majalah
yang bisa disebut dengan majalah Mangle, sebuah majalah mingguan yang sempat menjadi identitas kuat anak remaja majalah pada saat itu. Jadi pada saat itu tuh penggunaan bahasa Sunda di kalangan remaja itu sangat berlomba-lomba untuk ada gitu. Seperti membuat carpon yang kayak gitu tuh anak remaja pada saat itu berlomba-lomba agar karyanya bisa diakui oleh masyarakat. Jadi majalah Mangle tersebut tuh jadi ikon yang membuat media penggunaan bahasa Sunda pada saat itu tuh terus menaik, Bapak Ibu sekalian. Nah, penggunaan bahasa Sunda oleh remaja di Kota Bandung pada tahun 2020. Setelah dilakukan, media sosial pada era sekarang bisa jadi salah satu perkembangan zaman yang bisa disebut mempengaruhi penggunaan bahasa Sunda di kota remaja ini, di Kota Bandung ini. Pada remaja di Kota Bandung. Nah, media sosial, kenapa media sosial menjadi salah satu faktor? Mungkin nanti kita bisa bahas faktornya, namun ini tuh bisa jadi masalah yang sangat besar. Karena salah satu media sosial tuh bisa mempengaruhi budaya-budaya asing yang masuk ke lingkungan Kota Bandung ini, yang membuat bahasa penggunaannya di Kota Bandung, bahasa Sunda tuh anak remaja tuh kian menyusut gitu, kian gak gaul bisa dibilang. Menurut beberapa sumber yang kita telah lakukan juga pada para siswa, mereka tuh enggan menggunakan bahasa Sunda tuh karena menurut mereka gak gaul gitu. Bisa jadi salah satu. Nah, sekarang ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Sunda pada remaja di Kota Bandung. Yang pertama tadi yang saya sudah katakan, ada perkembangan zaman. Makin sini remaja di Kota Bandung lebih sering untuk menggunakan bahasa-bahasa campuran, bahasa Indonesia dan bahasa asing gitu. Jadi penggunaan bahasa Sundanya itu kian hari kian menyusut. Nah, yang kedua ada sulitnya tingkatan bahasa Sunda. Bahasa Sunda terbilang bahasa yang sulit gitu. Karena kenapa? Karena setelah melakukan studi dan saya pun merasakan bahwa bahasa Sunda itu susah, sulit kalau tidak bisa dipahami gitu. Kepada orang tua beda, kepada antar teman beda, kepada bawahan beda. Itu menjadi salah satu faktor yang membuat penggunaan bahasa Sunda di Kota Bandung ini, khususnya remaja, kian hari kian menyusut. Dan yang terakhir adalah kurangnya pembinaan dari orang tua. Kenapa kurangnya pembinaan dari orang tua masuk ke dalam faktor? Ya, karena peranan orang tua sangat penting di dalam perkembangan anak-anak dan remaja. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan anak adalah ruang lingkup keluarga. Jadi orang tua zaman sekarang tuh menurut saya mengajarkan kepada anaknya tuh bahasa-bahasa campuran, bahasa Indonesia lebih tepatnya. Dan yang membuat anak itu tuh enggan atau bisa jadi sulit menggunakan bahasa Sunda karena di rumahnya sendiri pun dia kurang gitu menggunakan bahasa Sundanya, kurang pendidikan dari ibu dan bapaknya. Nah, adapun upaya untuk meningkatkan penggunaan bahasa Sunda. Yang pertama ada mengoptimalkan program Rebo Sunda. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan bahwa program ini itu sudah ada sejak 2013 April. Namun yang jadi masalah tuh tingkatan Rebo Sunda itu pemerintah baru diaplikasikan ke SD dan SMP. Itu pun ketika saya masih SD dan SMP, program Sunda itu tuh memakai baju paksinya doang gitu, enggak menggunakan bahasa Sundanya. Nah, saran dari kita untuk mungkin nanti dilanjutkan ke pemerintah, diadakan lagi, namun lebih dioptimalkan lagi, ditingkatkan lagi ke jenjang SMA. Nah, penggunaan bahasa Sundanya itu digunakan lagi, enggak memakai paksi doang gitu, tapi penggunaan bahasa Sundanya juga lebih diperhatikan. Itu upaya yang pertama. Yang kedua adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah salah satu bentuk upaya dari kita. Banyak Bapak Ibu sekalian dari SMA Negeri 15 juga ada ekstrakurikuler yang mewadahi bagi anak-anaknya untuk ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat. Nah, namun sampai saat ini tidak ada ekstrakurikuler yang menampungi bahasa Sunda sendiri, yaitu bahasa ibu kita sendiri.
Nah, itu salah satu upaya ekstrakurikuler yang perlu dipertimbangkan oleh sekolah. Nah, upaya yang ketiga adalah balik lagi ke pembinaan orang tua. Mungkin kita yang terdekat bisa ke orang tua masing-masing, ataupun nanti ketika kita menjadi orang tua kita lebih membanggakan dan lebih mengajarkan kepada anak-anak kita nanti agar melestarikan lagi budaya Sunda dan penggunaan bahasa Sunda itu sendiri. Mungkin sekian dari pembahasan. Terakhir ada simpulan. Jadi berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas sama Ibnu tadi dan juga dari hasil wawancara, kami memperoleh beberapa kesimpulan yang juga menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama bahwa penggunaan bahasa Sunda oleh remaja di Kota Bandung pada tahun 1980 itu masih populer karena masih banyak wadah yang mewadahi untuk mereka menggunakan bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda itu dulu eksis karena banyak kegiatan-kegiatan yang pakai bahasa Sunda. Kedua, penggunaan bahasa Sunda oleh remaja di Kota Bandung pada tahun 2020 mulai menurun karena seiring berkembangnya zaman, banyak budaya luar yang masuk ke lingkungan remaja, terus ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin meningkat. Bahasa Sunda itu dianggap jadi bahasa kolot dan ketinggalan zaman sehingga mereka enggan menggunakannya lagi. 3, ada yang ketiga, penggunaan bahasa Sunda yang semakin hari semakin menurun itu disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, perkembangan zaman. Yang kedua, sulitnya tingkatan bahasa Sunda. Yang ketiga, kurangnya pembinaan dari orang tua. Nah, berkurangnya penggunaan bahasa Sunda ini tentu saja perlu upaya yang dilakukan agar setidaknya bisa meningkat lagi gitu. Yang pertama yaitu optimalkan program Nerbunyunda, yang kedua ekstrakurikuler bahasa Sunda, dan yang terakhir pembinaan dari orang tua. Sekian dari kami kembalikan ke Pak Gila. Terima kasih. Iya, sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, itu penampilan yang sangat bagus. Dan sekarang kita akan lanjut kepada sesi diskusi dan kepada Bapak Ibu silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Baik, salah satu penyebab tadi dikatakan bahasa Sunda menyusut atau berkurangnya minat kaum remaja di Kota Bandung untuk menggunakan bahasa ibu yaitu bahasa Sunda adalah karena kurangnya pembinaan dari orang tua. Saya ingin bertanya, tapi pertanyaan saya ini gaib ya. Gaib karena nanti ya kalau ketika nanti kalian menjadi orang tua gitu ya, next apakah kalian siap untuk memberikan pembinaan kepada anak-anakmu untuk minimal itu di rumah bisa menggunakan bahasa Sunda dengan baik gitu. Siap tidak? Ya udah itu aja. Ya, terima kasih Mana ya. Jadi harus siap ya. Ya, baik, untuk penanya selanjutnya silakan Ibu Mar. Terima kasih Pak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sekalian. Kelompok kalau maju sekarang kelompok 1 12 IBB ya. Kalau yang sekarang ini, kalau kalian kelompok 4 ya. Terima kasih. Cuma mau tanya kan di sini ada pakai wawancara ya. Pedoman wawancara kenapa tidak dilampirkan? Apa yang wawancaranya itu? Instrumennya ya, instrumen wawancaranya. Enggak ada di sana Bu di makalah. Iya, tidak ada. Oh, ada 2. Ibu dapatnya enggak dapat. Enggak ada dapat yang pertama. Kemudian yang kedua juga tidak ada daftar pustakanya yang Ibu pegang ya. Itu laporan Bu. Oh, ada 2 ya Neng. Ibu enggak baca yang ini Neng. Oh, yang ini Ibu yang baca, yang dikasih cuma laporannya, makanya ini laporannya kok cuma tidak dikasih lengkap. Ibu yang baca cuma laporan ya.
Jadi di laporan ini tidak ada daftar pustakaannya, kemudian tidak ada wawancaranya apa, pedomannya itu, ya nggak ada. Tapi ya alhamdulillah kalau di situ ada, nanti dibaca sama ibu, anak-anak sekalian. Kalau sudah beberapa kelompok ya, semuanya itu judulnya penelitian. Padahal kita nggak neliti, kita masih studi literatur ya, ini studi literasi bukan sih? Ini penelitian bukan sih? Iya. Ini judulnya apa judulnya? Perbandingan penggunaan bahasa Sunda, tapi proyeknya penelitian, wawancara ya harusnya ya. Tapi di sini tujuannya proyek penelitian, maksudnya proyek ini aja, proyek ini bertujuan untuk menjawab. Gak usah disebutin penelitian. Kalau penelitian itu kita harus meneliti ya, terjun langsung gitu, minimal ada kegiatan kita yang, kalau ini mau wawancara ya, tuh penelitiannya mana? Ada wawancaranya, ada patokannya. Oh ya. Oh maaf ya. Karena maaf sekali lagi, jadi beda. Mestinya pengen dua ya, nggak apa-apa. Berarti salah informasi. Karena itu wawancara terlalu singkat. Loh ini kok lapornya singkat banget gitu loh. Dia bilang ada wawancara, tapi nggak ada wawancaranya yang mana. Kemudian tidak ada daftar pustakanya. Sementara banyak mengutip-utip ya. Oh kalau gitu terima kasih sudah ada di Pak Hana. Semangat, semoga kedepannya lebih bagus lagi kan. Ini sebagai langkah awal, nanti kalau sudah di perguruan tinggi bisa dibaca-baca, oh ini karya saya waktu SMA nih, dilihat nanti pada saat perbandingan sedang membuat skripsi atau kuliah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Marliana. Ya, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Hana. Coba ditinggal laporan. Karena orang sasarangannya, sasaran laporan ini program now. Orang sasarangan nerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Perbandingan berarti naon tah? Sok disundakeun. Abdul teh naros terang itu teh. Berbanding berarti nya. Ada di atasnya. Perbandingan berarti berbandingnya. Berarti babanding penggunaan teh naon? So, hese. Penganggoan acuk atuh. Pangangge bahasa Sunda tinu kahirupan anak teh budak remaja di kota Bandung di tahun 80 dugi tahun 2020. Mantap. Berarti berapa tahun ya? 30 tahunnya, 40 tahunnya. Subhanallah. Di tahun 80 dugi 20 padahal orang lahir tahun seberapa? Cing abdi hoyong terang ya. Salah saja stilo obatan jadi kalau di penampilan ajuknya saya ngobatiknya. Kedai main nganggo belangkon tenan, ikat kaki tenan, ikat kepala. Sebisa nuantun samenitnya yos bahasa Sunda pidato dan tahu obatan. Di antara sok saya nuantun. Bapak mi orang gitu terus bapak nyontohan kieu. Hah? Sok, bebasnya harus naon si bapak kieu kan? Sok, mangga ngadat. Bapak yang penerapanna kumaha cing? Ya, waktu ngobrol bahasa Sunda sok bade ngobrol. Pasian mikna Pak Gilang. Ngadat. Ya, bulan Pak. Ngadat sok, ngadat. Sok, mangga harus pidato Sunda kumaha biantara. Namanya harus Sunda, so. Sunda gitu. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi enjing bade angkat ke pasar sareng pun mamah. Dinten jam 5 subuh. Dinten jam 5 subuh. Oh tabuh, hilap. Tabuh 5 subuh. Mohon.
Abdi ke pasar bade meser asin peda. Terus. Kanggo mam di bumi. Kanggo tuang di bumi. Tadi itu pun naon pun mama. Pada dia ada pun mama. Pun biang. Bener hilap. Tah enak cobi urang sasarangan kupingkeun upami Padidi nyeretkeun panganten saya jelas. Cobi. Padidi, coba Padidi. Ya. Bingah amar watasuta, bingah kagiri-giri, asa kabunturan menyan putih, asa dilegaan lengkah, ditasan tonggong, mogok manggih gorowong. Jauh di jugjug anggang di teang, dibelaan dear kundang itep, poe kundang damar, tumbul di lagu, catang di rumpak, sumpi kaya tempat teh ayanu di pimaksat. Terus kayak gitu lah. Ya mau bewara bili aya kulawargi anu bade nikahkeun mangga Padidi sayogi kanggo nyerenkeun atanapi nampi nomor HP nyusul. Ternyata urang nyare Sunda teh sesah upami teu diprakeun nya leres teh. Paling sesah bahasa Sunda. Nah, Bapak mah mau eta hungkul penerapan kumaha dinu kahirupan sadi dinten eta hungkul. Ya, untuk ngomong nikah itu tahun 80. Nu akhirnya urang mah kumaha nyara Sunda. Urang sasarangan nyara Sunda keun dak dek dog mah tenang naon benten sareng Padidi mah. Patakna pajeng Padidi mah. Upami nu pedagi saksi abdi. Paketan di Bapak kitu hukum hatur nuhun, sukses selalu. Terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan. Nggih, hebat. Jadi intinya melestarikan bahasa Sunda gitu ya. Luar biasa. Niat baiknya tepuk tangan lagi ya. Iya. Ini kalau lihat judul perbandingan penggunaan bahasa Sunda dalam kehidupan anak remaja di Kota Bandung pada tahun 1980 sampai atau dan ya. Ini tadi Pak Hana nge-translate ke bahasa Sunda di tahun 1880 dugi berarti sampai, tapi di situ perbandingan 2 tahun ya penelitiannya coba ditinjau kembali gitu ya. Penulisan strip sama dan barangkali ada makna yang berbeda ya. Kerennya kelompok ini laporannya luar biasa. Tepuk tangan. Semua ada kaidah penulisan, kerangka penelitian, semua sudah bagus, sudah memenuhi syarat ini. Paling betul kata Pak Hana implementasinya gitu. Tapi karena kalian kan berniat ingin melestarikan, itu sudah cukup luar biasa gitu. Keren banget implementasinya dari penampilan awal sampai akhir. Memang implementasinya masih berencana ya. Mudah-mudahan kalian bisa jadi pelopor yang melestarikan bahasa Sunda gitu ya. Dan bagus sekali Pak Hana ini kalau memang benar-benar terjadi gitu ya. Bahasa Sunda teh saya pisan kadang lagi raosin gitu ya Pak Hana ya. Mohon gitu ya. Mudah-mudahan minimal kalian berempat bisa melestarikan dan bisa membawa remaja di SMA 15 dulu lah atau sekelas dulu, terus bertahap sampai ke Jawa Barat gitu ya. Literasinya sudah bagus, latar udah rapi semuanya ini, udah rapi, bagus sekali nih, luar biasa. Bisa kasih aplaus sekali lagi. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Hesti dan kepada Bapak Ibu sekalian.
Ya, memang sangat menarik sekali terkait penggunaan bahasa Sunda. Sarasamanya saya emang orang hirup di tata Sunda kedah ngelestarikan bahasa Sunda. Biasa diimplementasikan ke urang nyalira di kehidupan sehari-hari. Ya, mung sakitu berenang kanggo kelompok 4, ku Bapak dipersilakan untuk ninggalkan area presentasi. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik. Ya. Mangga untuk kelompok selanjutnya silakan kelompok kedua yaitu kelompok dari seni tari, silakan. Silakan untuk langsung ya. Ya. Ini adalah kelompok selanjutnya yaitu kelompok yang kedua. Bapak langsung persilakan saja kepada kelompok untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan hasil dari pekerjaannya. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Gilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami kelompok 3 dari kelas 12 IBB, saya Dena Rahmanandita selaku ketua kelompok. Saya Putri Rahmawati selaku sekretaris. Saya Yoel sebagai bendahara. Saya Muhammad Adli Gani. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru sebagai penguji yang telah hadir di sini, juga kepada Koordinator BJBL 12 BB Bapak Gilang, dan kepada para hadirin yang sudah bersedia untuk hadir baik yang di Zoom, di aula, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bisa next. Baik, di proyek kali ini kami memiliki judul Perkembangan Seni Tari Sunda di tengah masuknya budaya asing pada tahun 1980 dan 2020. Dalam proses proyek ini, kami tertarik dengan ide dari pembahasan topik yaitu seni tari Sunda. Kami merasa ada permasalahan dalam topik ini, yaitu mulai munculnya era globalisasi dengan masuknya budaya asing ke Indonesia, khususnya dalam bidang seni yang menyebabkan seni tari Sunda ini yang sifatnya tradisional dilupakan dan tersingkirkan oleh budaya asing. Maka di sini kami menyelesaikan permasalahan tersebut dan mencari solusinya. Dari situlah kami memutuskan untuk menjadikan sebagai bahan pembahasan dan topik penelitian dalam proyek ini. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Putri. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, kami mengidentifikasikan masalah perkembangan seni tari Sunda di tengah masuknya budaya asing pada tahun 1980 sampai 2020. Untuk mempermudah dalam merumuskan masalah ini, kami merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana perkembangan seni tari Sunda di tengah masuknya budaya asing pada tahun 1980 sampai 2020? Yang kedua, apa dampak dari masuknya budaya asing ke Indonesia pada seni tari Sunda? Yang ketiga, bagaimana cara agar peminat seni tari Sunda tidak terpengaruh dengan masuknya budaya asing? Selanjutnya ada tujuan yang akan dijelaskan oleh Adli. Ya, tujuan dalam pengidentifikasian masalah yang dilakukan oleh kami adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada menjelaskan tentang bagaimana perkembangan seni tari Sunda di tengah masuknya budaya asing pada tahun 1980 sampai 2020. Yang kedua ada menjelaskan dampak dari masuknya budaya asing ke Indonesia pada seni tari Sunda. Dan yang ketiga ada menjelaskan cara agar peminat seni tari Sunda tidak terpengaruh oleh masuknya budaya asing ke Indonesia. Selanjutnya akan ada landasan teori yang disampaikan oleh. Landasan teori tersebut diantaranya kebudayaan, seni tari Sunda, jenis-jenis seni tari Sunda, fungsi seni tari Sunda, dan bentuk-bentuk seni tari Sunda. Selanjutnya ada metode yang akan disampaikan oleh. Metode yang digunakan adalah metode historis dan metode wawancara dengan tahapan sebagai berikut. 1. Ada heuristik, kedua ada kritik, 3 ada interpretasi, dan keempat ada historiografi. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan yang akan disampaikan oleh Dina. Baik, dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang sudah disampaikan tadi. Pertama-tama saya akan membahas perkembangan seni tari Sunda dari 1980 hingga 2020. Pada tahun 1980-an ini, seni tari Sunda mengalami banyak kejayaan, terutama pada seni tari Jaipong. Hingga tahun 2020-an pun masih ada dan mulai berkembang ke arah yang modern dan banyak bentuk kreasi baru. Namun, di tahun 2020-an ini, peminat seni tari Sunda mulai berkurang dibandingkan tahun 1980-an. Hal tersebut bisa disebabkan oleh masuknya budaya asing ke Indonesia dalam bidang seni tari serta adanya COVID-19 yang pada saat itu mulai menyebar di Indonesia dan membuat berhentinya sangat-sangat tari beroperasi. Selanjutnya ada dampak masuknya budaya asing pada seni tari Sunda yang akan dijelaskan oleh Putri. Dampak dari masuknya budaya asing pada seni tari Sunda sendiri bisa dilihat dari dua pandangan, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif yang didapat adalah kita bisa mempelajari budaya asing yang akan menambah pengalaman, juga wawasan serta mencoba hal baru. Dampak negatifnya adalah membuat banyak orang meninggalkan budaya Sunda, tidak tertarik dengan seni tari tradisional, serta peminat seni tari Sunda yang menurun dan menganggap seni tari Sunda suatu tarian kuno, sehingga membuat pencipta seni tari Sunda ini menjadi mundur dan mulai kurang rasa percaya diri. Selanjutnya ada solusi yang akan dijelaskan oleh Yoel. Dari permasalahan yang sudah dibahas oleh kami di atas, dari berbagai sumber yang dapat dan untuk penyelesaian permasalahan, penyusunan pendapat solusi dari agar peminatan seni tari Sunda tidak terpengaruh dengan masuknya budaya asing ke Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Mendukung kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional di sekolah-sekolah, membuat pertunjukan seni tari, memodifikasi gerakan dan membuat tarian dengan lebih menarik, mempublikasikan hasil karya seni dari berbagai media sosial, mengunjungi pameran seni tari, menyukai budaya asing sewajarnya, dan lebih banyak dimasukkan ke dalam pembelajaran kurikulum. Selanjutnya ada simpulan yang akan dijelaskan oleh Dina. Baik, selanjutnya ada simpulan. Saya akan menyimpulkan dari seluruhnya, mulai dari rumusan masalah, tujuan, dan pembahasan. Yang pertama, seni tari Sunda sudah dikenal masyarakat zaman dahulu dan berkembang sangat pesat. Banyak sekali peminatnya dan dari berbagai kalangan yang mempelajari seni tari Sunda. Masa kejayaan seni tari Sunda terjadi pada tahun 1980-an. Pada tahun 2000-an mulai masuknya era globalisasi, yaitu masuknya budaya asing dalam bidang seni tari. Peminat seni tari Sunda semakin menurun dikarenakan masyarakat mulai teralihkan oleh budaya asing yang sifatnya cenderung modern. Terdapat dampak positif dan negatif dari masuknya budaya asing ke Indonesia pada seni tari. Solusi yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak kegiatan atau acara yang berhubungan dengan seni tari dan mempublikasikan pada media sosial agar banyak konten kesenian Sunda tersebar di antara kalangan anak muda. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kepada kelompok. Tepuk tangan ya untuk kelompok seni tari ya. Ya, untuk selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Didi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Kelompok kalian itu
kalau dilihat dari hasil laporannya kayaknya kerjasamanya kurang nih. Ini dari daftar hadir itu yang eksisnya itu hanya 2 orang di sini nih, yang lainnya tanpa keterangan gitu. Kemudian tadi kalian memaparkan faktor-faktor atau penyebab seni tari kurang diminati ya. Nah, saya hanya menambahkan bahwa kurangnya minat terutama di kalangan remaja terhadap seni tari, terutama tadi kalian menyebutkan jaipong juga adalah penghargaan terhadap seniman juga, baik dari pemerintah maupun individu, terutama kesenian Sunda itu sangat rendah. Dibandingkan kalian dengan juara Pasanggiri Jaipong misalnya, bandingkan dengan kejuaraan yang lain, itu penghargaannya beda gitu. Ya, itu juga yang bisa menjadi penyebab mengapa orang Sunda sendiri, terutama di kalangan remaja, kurang minat terhadap kesenian ibunya sendiri, kesenian Sundanya sendiri. Jadi itu sudah dari dulu bahwa penghargaan atau apresiasi terutama dari pemerintah terhadap seniman-seniman Sunda atau siswa-siswa yang berhasil menjadi juara dalam kejuaraan seni atau seni tari atau yang lainnya khususnya daerah itu sangat kurang. Itu aja. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Itu masukannya dari Pak Didi dan sangat berharga sekali ya. Pada selanjutnya kepada Ibu Marliana dipersilakan. Terima kasih Pak Gilang. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sekalian. Anak-anak adalah generasi muda yang nanti akan meneruskan perjuangan bangsa, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, sudah memikirkan bagaimana melestarikan budaya kita, budaya Sunda. Mudah-mudahan dari hasil penelitian secara sederhana sekalian ini nanti akan selalu ada terngiang-ngiang di anak-anak berempat khususnya, sehingga kedepannya bisa komit akan, karena benar jurusannya bahasa, akan mengembangkan seni budaya Sunda, minimal lingkungan kita sendiri. Kita nggak bisa ke jauh-jauh, minimal lingkungan kita sendiri ya anak-anak sekalian. Terima kasih. Kalau Ibu Ma, terima kasih apresiasinya, bagus. Anak-anak sudah berusaha secara sederhana memikirkan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Maria dan dilanjutkan kepada Bapak Hana. Dipersilakan. Perkembangan seni tari Sunda. Kalau tari Jaipong lahir tahun berapa? Nggak tahu pastinya siapa, tapi 1960-an. Kalau penemunya siapa, Den? Penemu tari Jaipong? Gugum Gembira. Gugum Gembira. Kata Dena, kelompok ini, apa yang menyebabkan seni tari Sunda ini mungkin agak turun ya, atau mungkin tidak berkembang ya? Ya, karena itunya sih lebih banyak lebih suka kemodernan karena anak-anak sekarang. Terus juga kalau misalkan main media sosial tuh banyaknya kayak tarian-tarian modern, kayak dari Korea contohnya, ataupun ada contohnya balet, itu kan banyak diajarin ke anak kecil ya. Nah, jadi kayak kalau zaman sekarang tuh lebih melihat ke sisi modern gitu dibandingkan tradisional yang sifatnya harus kita lestarikan gitu. Yang kita nggak tahu di masa depan tuh bakal masih ada atau enggak. Tapi mereka kayak lebih condong ke suka gitu. Bukan melestarikan. Kelompok ini ada proyeknya nggak, video tari gitu? Ada nggak? Ada Pak. Ada. Siapa yang tarinya? Aku. Coba di setel. Coba di setel.
Diganti Yoel. Bukan dong. Dena Rahmananita, nomor peserta 0047561059, asal sekolah SMA Negeri 15 Bandung, jenis tarian tari tradisional. Selamat menyaksikan. Ya. Enggak di kelas Ibu. Itu tuh video untuk pendaftaran SNMPTN. Ya, bahan portofolio. Ya, ini mungkin salah satu penyebab tari Sunda itu mengalami penurunan. Ini dikarenakan tidak ada daya tarik, satu. Yang kedua, tidak ada lagi tokohnya. Ini berharap 3 atau 4 tahun yang akan datang itu Dena menjadi tokohnya tari Sunda. Terus sampaikan ke klub sih? Kalau tempat latihan sanggar. Sering-sering mengadakan perlombaan dengan hadiah yang menggiurkan. Betul nggak? Dena pernah juara apa? Kalau juara nggak pernah sih, paling ikut kayak acara-acara. Dapat hadiah nggak pernah? Paling sertifikat sih Pak. Tuh, kumaha PKB tahu sertifikat kecuali sertifikat tanahnya. Enggak dong Pak. Beda lagi. Ya. Betul. Dan termasuk kita juga, kita butuh guru bahasa Sunda tradisional loh. Jarang, sangat langka untuk mendapatkan guru bahasa Sunda seni tari tradisional nggak ada. Pak Jai sedang pada biasa nari. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Dena ke depan lebih baik lagi, bisa berprestasi. Putri juga sama calon putri nari. Jago, Pawan mau ngicep-ngicep. Putri bisa nari nggak? Hah? Enggak, Yoel? Yoel mah Noel sih nama. Satu lagi siapa? Adli bisa nari nggak? Yang mudah-mudahan kelompok ini bikin video aja, bikin video tari berempat bareng-bareng. Coba kalau kata Pak Kepala Sekolah bikin TikTok dengan gerakan tari lagu Sunda, bisa nggak Den? Bisa tepat, gitu. Bisa ya? Insya Allah bisa. Alhamdulillah, ditunggu ya. Nanti kita akan podcast nanti kalau bisa. Terus dari laporan rapi, ini laporan seperti kelompok yang sebelumnya ya. Bentuknya, kerapihannya sama, tapi isinya berbeda. Jadi kelompok ini dari segi laporan mantap ya. Makasih Pak. Koma tadi contohnya Dena langsung bagus. Tinggal contohnya oleh koordinator PJBL. Gitu aja, mantap kelompok ini ya, Joel dan sebagainya. Terima kasih Putri yang mengaku Nenek. Ya, makasih Pak. Ya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Makasih Bu. Ya, Putri, Joel sama Adli, Kabita biasa nari seperti Dena.
Kabita Bu. Kabita. Nah, tadi Pak Hana pun berbisik, Bu Neneng, saya pengen bisa nari kayak Dena. Nah, berapa lama itu untuk itu? Kan setelah ada presentasi ini Ibu jadi tertarik, pengen bisa nari kayak Dena gitu. Berapa? Ih, bagus. Dena sih belajarnya dari SD Bu, dari waktu kecil. Itu tuh awalnya mempelajari apa sih pencaksilat. Itu kayak gerakan-gerakan pencaksilat tuh ketangkep gitu sama Dena. Akhirnya masuk ke sanggar. Kayaknya butuh waktu berapa ya? Pokoknya pas masuk sanggar lancar aja belajarnya. Karena mungkin udah ada basic kayaknya ya Bu, udah punya bakat gitu. Berarti pengaruh pencaksilat untuk tari Jaipong atau Sunda itu sangat bagus Pak Hana. Iya. Kita buat. Nah, iya. Iya. Buat diri baru dong. Gerakannya. Buat diri baru. Nah itu bisa jadi. Jadi kalau mau ditingkatkan lagi PJBL yang real, bisa seperti barusan tuh gerakan pencaksilat mempermudah untuk enggak dong. Nah kayak gitu ya, ya? Iya betul. Jadi judulnya bisa Bu, pengaruh gerakan pencaksilat terhadap kemahiran dalam seni tari Sunda. Nah itu bagus, judulnya bagus. Betul ya, siap. Jadi artinya selama ini kadang judul sama realita itu pengimplementasinya agak kurang gitu ya. Tapi dengan perdana ini kita bisa dapat sesuatu untuk tahun-tahun berikutnya Pak Hana gitu ya, untuk refleksi ke depannya. Terus dan kenapa sama Yoel sama Adli sama Fitri judulnya beda sama yang pertama tapi tahunnya sama gitu, ngambil landasan empirisnya dari apa? Sama-sama 1980 sama 1920 gitu. Karena kalau kita tuh 1980-nya itu masa kejayaan, yaitu dikenal dengan Gugum Gumbira tadi. Jadi masa itu tuh masa Jaipongnya tinggi banget gitu. Maksudnya masa tingginya. Terus juga karena kita kan pakai metode historis, sejarah. Jadi kita harus mencantumkan tahun gitu. Nggak bisa kayak dari tahun 90-an sampai sekarang. Nah, nggak bisa gitu. Jadi kayak 1980 sampai 2020. Nah, patokan 1980 ada nggak di sumber yang bisa kutip seperti yang kelompok pertama itu dari Kompas tanggal 21 Maret 2002 sekian gitu. Di sini nggak ada gitu landasan empiris itu gitu. Jadi apa itu kita mengarang bebas? Oh waktu itu Gugum Gumbira tahun 80 gitu, misalnya kayak gitu. Nah Ibu lihat di latar belakangnya, yang pertama itu ada berdasarkan sumber Kompas 21 Maret 2011 misalkan kayak gitu. Nah kalau yang ini biasa gitu ya Pak Hana ya, barangkali ini untuk refleksi aja gitu. Gitu aja pengen tahu. Iya, makasih. Siap. Sama-sama. Semangat Sarjana. Yo, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu masukannya. Ya, jadi dari kalau Bu Hesti itu lebih kepada dasar ya, dasar tahun 80 itu apa. Itu bisa menjadi masukan yang sangat bagus. Baik, yaitu untuk kelompok 3, silakan barangkali ada closing statement untuk menutup. Untuk semua hadirin, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, satu kelompok terakhir hari ini adalah kelompok ketiga, akan berbicara mengenai perkembangan kemasan. Kepada kelompok terakhir silakan untuk maju ke depan. Ayo kelompok, silakan maju dulu ke depannya.
Ya, kepada Bude mesti tetap semangat ya. Ini yang terakhir. Nah, baik ya, ini adalah kelompok terakhir akan membawa judul penelitian yaitu perkembangan kemasan makanan di Indonesia dari tahun 90 sampai 2020. Ya, kepada kelompok Bapak persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 12 IPB dan kami akan mempresentasikan tentang perkembangan kemasan makanan di Indonesia pada tahun 1990 sampai dengan 2020. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menyerahkannya kepada rekan saya, Ihsan. Ya baik, nama saya Ihsan Rahman Fauzi, kelas 12 IPB dari kelompok 3. Berbicara soal kemasan makanan, para hadirin sekalian tahu tidak apa kemasan makanan itu? Ya, untuk lebih lengkapnya mari kita simak penjelasan menurut para ahli. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2012, kemasan makanan adalah bentuk aktivitas yang melibatkan desain serta produk, sehingga kemasan makanan dapat berfungsi sesuai dan agar produk dalamnya terlindungi. Jadi sudah terbayangkan oleh para hadirin apa itu kemasan makanan? Oke. Mari kita bahas bersama-sama. Di situ ada kata terlindungi ya. Yang bisa kita artikan bahwa salah satu fungsi utama kemasan makanan adalah untuk mengisolasi produk dari kontaminasi zat luar serta untuk menghindarkannya dari aktivitas fisik yang akan mengancam keamanan produk di dalamnya. Selanjutnya, seiring berkembangnya teknologi, para produsen makanan mulai menambahkan desain yang mencakup warna yang lebih luas, bentuk yang lebih simpel dan material yang mudah dibuat untuk memaksimalkan produksi kemasan makanan tersebut. Baiklah, untuk penjelasan mengenai jenis-jenis kemasan, saya akan serahkan pada rekan saya selanjutnya, Akil. Terima kasih rekan saya Ihsan atas penjelasannya. Baiklah, tadi itu pengertian kemasan ya. Oke. Selain pengertian kemasannya sudah dijelaskan tadi, kemasan makanan juga terbagi menjadi beberapa jenis. Apa saja tuh? Di sini ada 3 jenis kemasan, yaitu yang pertama kemasan primer, yang kedua kemasan sekunder, dan yang ketiga kemasan tersier dan kuarter. Kemasan primer itu bahan kemas yang langsung mengemas makanan tersebut. Contohnya kartu susu. Kemasan sekunder itu sebagai pelindung kemasnya primer. Contohnya kardus penyimpanan mie instan. Yang ketiga, kemasan tersier dan kuarter berfungsi untuk melindungi dan mengidentifikasi barang selama pengangkutannya. Ada juga jenis-jenis lain yang dipetakan dari keseringan pemakaiannya. Apa aja itu? Ada kemasan sekali pakai atau disebut disposable, terus kemasan berulang kali pakai atau disebut multi-tape, dan kemasan tidak dapat dibuang atau disebut semi disposable. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayolia. Silakan. Terima kasih Akil karena sudah menjelaskan. Terus bedanya tuh apa sih? Kita mulai dari segi desain. Para hadirin di sini pernah nyadar gak sih kalau
desain kemasan dulu sama sekarang tuh beda. Meskipun nggak semua beda, pasti ada aja bedanya. Seperti contoh di belakang ini ya. Nah, biasanya kalau kemasan zaman dulu tuh masih menggunakan warna yang mencolok, gambar yang banyak, dan kadang tidak nyambung satu sama lain. Kalau kemasan sekarang dibuat lebih minimalis dan juga simpel. Namun dalam segi fungsi, tentu kedua zaman pasti memiliki informasi penting yang memuat makanan di dalamnya, seperti informasi nilai gizi, tanggal kadaluarsa, dan bahan-bahan yang digunakan. Sekian, saya akan dilanjutkan oleh Raja. Terima kasih Yulia atas penjelasannya. Sekarang, mari kita lihat dari sisi material. Sebelumnya saya ingin bertanya, adakah di antara para hadirin sekalian yang merasa atau sadar bahwa kemasan berubah-ubah seiring berkembangnya zaman? Adakah yang merasa? Oh iya, siap. Berikut saya jelaskan. Yang pertama ada kemasan tradisional. Kemasan tradisional kemasan tradisional terbuat dari bahan yang alami, berasal dari alam kan. Saya ambil contohnya daun pisang Nagasari ya, pembukuan Nagasari. Di sini daun pisang ini memiliki manfaat yang baik untuk penguat aroma makanan. Kemudian kita beralih ke kemasan modern. Kemasan modern yang sekarang modern didominasi oleh plastik. Mengapa plastik? Karena plastik memiliki daya tahan yang lebih unggul ketimbang kemasan tradisional. Nah, meskipun kemasan plastik terus berevolusi dari setiap zaman ke zamannya, namun penggunaan material lain seperti kardus, kaleng, atau botol kaca masih dan akan tetap digunakan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Sekian penjelasan saya. Materi selanjutnya bacakan oleh anak. Ini gandengnya. Jadi aku mau lanjutin. Hadirin sekalian pernah mikir nggak sih pengaruh desain produk sama desain visual ke penjualan itu apa? Nah, kalau nggak tahu di sini saya mau ngejelasin. Ada beberapa faktor yang membuat kita membeli produk itu hanya karena desain produknya itu unik. Pembelian produk itu dapat difaktori oleh desain produk yang unik atau desain visual yang mencolok. Misal, kalau desain produk, pernah nggak sih melihat permen 8 kacamata? Permen yang kayak caca tapi bentuknya itu 8 kacamata. Nah, kita membeli permen itu karena si kemasannya itu unik dan bisa dijadikan permainan anak-anak. Padahal rasa permen itu sendiri sama seperti permen coklat pada biasanya. Nah, kalau desain visual, apa yang penting? Kenapa harus ada? Nah, itu karena desain visual penting untuk membantu kita mengidentifikasi apa jenis makanan yang dikemas dalam kemasan tersebut. Kalau misalnya nih, kita mau beli keripik kentang, tapi gak mungkin kan kalau gambarnya tuh gambar mentega, aneh kan? Atau lebih parah lagi, kita mau beli keripik kentang tapi gak ada gambarnya, cuman ada tulisan. Nah, yang kayak gitu bakal kalah sama produk lain yang punya foto dari
makanan tersebut yang dikemas. Nah, terus kita, oh ya itu ya. Jadi seperti yang dikatakan sama Raja tadi, kalau plastik kan sekarang udah mendominasi di kemasan makanan. Tapi jangan sedih, jangan risau, karena udah beberapa ada industri makanan yang mulai menggunakan beberapa bahan yang ramah lingkungan. Contohnya yaitu bio-cassava bag. Bio-cassava bag ini 100% terbuat dari bahan alami. Ini saya punya di sini. Dibuatnya 100% dari daun singkong. Gak ada bahan-bahan pasti selainnya yang kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya kena air panas, itu bakal langsung larut. Gak cuma di industri makanan, di industri lain pun udah mulai pakai plastik seperti itu. Nah, ada lagi Pak. Ada lagi kemasan makanan yang menggunakan anyaman bambu. Selain ramah lingkungan, bisa juga menambah keestetikan dari kemasan tersebut. Nah, ada juga paper bowl yang sekarang tuh lagi ngetren di industri makanan cepat saji di Indonesia. Selain ramah lingkungan, kita juga bisa menambah desain yang variatif sesuai dengan kemauan kita. Terus, kenapa sih kita harus ngebahas tentang kemasan ini? Nah, kita tuh ngangkat topik ini biar kita bisa mengetahui pentingnya kemasan makanan itu sebagai labeling dan juga buat bertukar informasi, informasi penting tentang makanan itu. Kalau nggak ada kan bahaya juga. Ini bahannya apa aja kan kita nggak tahu. Atau kita juga bisa lebih menghargai berbagai hal kecil yang sebenarnya penting tapi sering kita lewatkan. Atau kita juga bisa lebih memahami dengan orang-orang yang terlibat dengan industri tersebut. Nah, sekian dari penjelasan kami. Terima kasih perhatiannya. Itu penjelasan dari kelompok menarik sekali ya, berkaitan dengan perkembangan kemasan, dan ternyata baru tahu juga bahwa kemasan terbuat dari apa tadi, daun singkong ya. Ya baik, terus selanjutnya silakan kepada Ibu Neneng Hesti untuk menyampaikan masukan pertanyaannya. Ya, tepuk tangan, ini ide yang luar biasa tuh. Membuat makanannya gitu kan, ini kemasannya gitu kan ya, jadi bisa dikolaborasi ketika klien membuat makanan, dapat ide dari kelompok ini, coba kemasannya. Ibu pikir kalian bawa satu produk hasil kemasan makanan yang dibuat oleh kalian gitu. Ibu pikir seperti itu. Jadi Bu, ini ada kue, menyajikannya tidak dalam bentuk gitu, barangkali tadi Ibu berharapnya seperti itu gitu ya. Apa ini merupakan ide juga. Jadi nanti kelompok ini bisa memberi inspirasi kepada kelompok yang lain gitu ya, ataupun kalau bisa langsung produksi gitu ya. Kalau kalian ingin lebih mendalami tentang kemasan makanan, di Kota Bandung ada rumah kemasan, itu luar biasa, ide-idenya kreatif sekali gitu. Misalkan ketika kalian mau nikah nih, ucapan terima kasihnya nanti bentuknya kayak gimana, bisa berkreasi seperti itu juga, tidak hanya ke makanan juga, bisa ke bentuk-bentuk lain gitu. Tepuk tangan kalau menurut Ibu ini idenya luar biasa, bagus, menginspirasi. Terus presentasinya juga tiap anggotanya bagus, latihan public speakingnya tinggal terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kemasan makanan itu kan bagian dari marketing ya. Ya, bagian dari marketing. Jadi ketika kalian membeli suatu barang juga, kalian akan melihat casingnya dulu. Makanan juga sama. Dilihatnya itu kemasan maupun apakah kemasan primer, sekunder, tadi ada tersier juga. Ya itu saja sih. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya, silakan Ibu Umar. Terima kasih, apresiasi untuk grup 4 ya, dari kelas 12 IBB. Luar biasa. Kalau Ibu memang sudah tahu, Ibu dari singkong, dari kulit singkong. Karena kebetulan, mohon maaf cerita lagi, Ibu juga punya los tropis, yang los tropis Jalan Gempol itu khusus jualan kemasan cangkir itu dari kulit singkong. Jadi kalau kita taruh lama di tanah nanti jadi pupuk. Jadi dari kulit putihnya singkong itu ini kemasannya dibuat. Memang sudah harus go green dari sekarang, kita harus sudah mulai memang ini dibuatnya kalau dari Ibu itu udah ngambil dari Bali. Tapi nggak tahu kalau sekarang mudah-mudahan di Jawa Barat kata sudah ada ya. Kalau pertama Ibu buat di perusahaan pertama Ibu buat di rumah, di tempat Ibu makanya ngambil dari Bali. Cupnya itu, cup jusnya itu, jadi dia tidak menyediakan sedotan, enggak pipet, enggak menyediakan apa-apa. Karena benar-benar bahan yang dijual itu adalah bahan yang cinta akan lingkungan. Maka orang juga banyak yang datang ke sana. Salah satu marketingnya ya kita itu menjualnya bahwa kita semua alami dibuatnya. Jadi Los Tropis itu menjual minuman semuanya alami. Ya, jadi luar biasa kalian sudah mempresentasikan ini. Mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sampah plastik itu tidak bisa habis ya, tidak bisa habis berapa ratus tahun baru dia habis kalau kita banyak menggunakan plastik. Makanya sekarang berlomba-lomba kalau kita belanja ke pasar bawa kantong sendiri sehingga mengurangi sampah plastiknya, pencemarannya. Terima kasih, semangat. Cuma nggak tanya, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gilang berhasil menampilkan 3 kelompok terbaik di kelas bahasa. Saya mungkin Bu Neneng karena menyaksikan langsung kelas bahasa itu kan kebetulan kelasnya berdampingan dengan ruang Wakasek. Saya lihat kelas bahasa pulangnya selalu sore. Saya tanya lagi ngapain? Bimbingan. Saya lihat ke kelas panggilannya ada. Dan ternyata pendampingannya panggilan berhasil karena itu staf saya Pak Didi. Ya, Bapak salut kelas bahasa. Biasanya kalau penampilan terakhir itu energinya sudah berkurang. Tapi justru ini kelompok terakhir ini ya. Kelompok terakhir ini dari cara menjelaskan nyantai tanpa bacanya mungkin tidak terlalu banyak ya. Presentasinya bagus itu karena sekali. faktor koordinatornya Pak Gilang itu staf kurikulum. Terus gimana setianya wali kelas? Bu Yanti mendampingi kelas bahasa. Jadi sedikit itu bukan berarti kekuatannya kecil. Tetapi kalian buktikan sedikit kekuatannya maksimal. Ya. Bapak senang jujur lihat Akil. Hi, nice to meet you. Itu orang yang Use me cerdas. through free your right. Cara menjalannya tenang, posisi tubuh, mata itu jadi kita enak mendengarkannya. Saya salut, terima kasih. Mudah-mudahan yang lainnya kelompok ini merata semuanya. Sepertinya di set cara ngomongnya begini ya. Anandita justru ganti bapak teh ngalukis wae, pinter nanti ngomong juga tenang. Alhamdulillah, terima kasih. Terus ini judul ini budayanya tidak disangka. Cuman ada kenaikan. Kalau tadi 80 sekarang 90. Bapak ingin nanya. Dia kan nungguin ya. Kalau kira-kira harusnya kelompok ini bisa memprediksikan.
kan Supermi suka berubah-ubah kan ya. Kira-kira tahun 2023 itu atau ke depan itu akan bagaimana kemasannya? Terus apa bedanya kemasan tahun 90 dengan tahun 2020? Ada atasnya. Atas sebenarnya yang pertama. Iya. Emang di itunya ada tulisan tahun produk sekian tahun sekian ada nggak? Udah sih Pak di yang tadi. Oh kalian bisa ada di tahun 90? Ini itu Ada Pak belum? mana? Ini juga bisa, ini juga bisa. Yang di foto sih Pak yang ini zaman dulu. Saya SD kelas 1 itu Bu Lilis. Oh mungkin di bawahnya ya ada expire ya. Ayo. Saya akan menjawab yang dari iklan dari Popmi, bungkus Popmi. Iya. Kita dapat dari iklan Popmi yang ada kan era-eranya dari 90-an, 2000, 2008 sampai yang sekarang. Jadi itu dari situ kita dapat. Jadi kelompok ini berdasarkan studi literasi ya. Iya. Tidak langsung pengamatan enggak? Tidak. Misalkan ini Popmi tahun ini ada nggak? 90 Tidak. tahun 2000 ada nggak? Tidak Pak, sudah musnah. Hah? Mahal. Kalau misalnya saya sama teman-teman saya nyari bungkus Popmi yang sekarang yang masih bagus banyak, tapi pasti harganya mahal Pak. Jadi kita nyari dari internet Pak. Tapi kita tahu dari iklan Popmi itu ada tahun-tahunnya perkembangannya. Ini peluang bisnis, pengumpul barang-barang kemasan-kemasan yang zaman kuno ya. Tapi pada dasarnya kita sih yes kelompok ini. Ya sudah beres. Kalau di Zoom nggak ada, Pak Wawan? Ada yang mau nanya gitu? Kok nggak ada yang nanya? Ini ada pesertanya nggak Pak dari luar teh? Gila. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya kelompok bahasa yang sudah menyampaikan presentasinya. Semoga respon positif ini menjadi sebuah semangat ke depan, bukan menjadi lupa diri. Oke? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada kelompok. Mau closing statement dulu nggak? Closing dulu terakhir. Kami mewakili kelas 12 bahasa. Dengan ini izin pamit diri. Oh iya, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada kelompok untuk kembali. Ya, itu adalah penampilan terakhir dari kelompok bahasa dan mengakhiri juga sidang terbuka untuk hari ini. Untuk menutup sidang terbuka hari ini, mari kita sama-sama untuk membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi 19 untuk sidang hari ini diakhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.